selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha. Kembali lagi bersama dengan Miss Yeri dalam acara Sekolah Minggu. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dan bernyanyi memuji nama Tuhan, yuk adik-adik semuanya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Miss Yeri akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mau mengikuti acara sekolah minggu. Kiranya Engkau yang sertai acara kami dari awal sampai berakhirnya nanti. Tuhan tolong kami juga ya Bapa. Kiranya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik, dan kiranya kami bisa menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang takut akan Engkau. Kami serahkan acara sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita bernyanyi, Miss Yeli mau tanya, adik-adik di rumah apa kabarnya? Apakah sehat semuanya? Sehat ya, puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat. Dan siapa adik-adik yang di sini senang sekali mendengarkan firman Tuhan? Semuanya senang? Senang. Dan tidak terasa ya Miss Yeli ya, hari ini sudah hari Minggu. Kita bertemu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau bernyanyi satu lagu. Lagunya adalah Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, kita mau bernyanyi satu lagu, Mata Tuhan melihat. Adik-adik yang ada di rumah, yuk boleh bangkit berdiri, ikutin gerakan Miss Yerli ya. Gerakannya itu mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, lagunya gampang ya, lagunya pendek juga. Yuk adik-adik semuanya, kita mau bernyanyi Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, Tuhan melihat segala sesuatu yang kita berbuat. Kita berbuat yang baik, berbuat yang jahat, Tuhan juga tahu adik-adik, karena mata Tuhan ada di segala tempat. Oke, lagu kedua kita judulnya adalah Lot. Lagunya Lot dan keluarganya. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita masih bangkit berdiri, ikutin gerakan Miss Yeri. Kalau misalnya nanti jadi tiang garam, kalau adik-adik dengar ada jadi tiang garam, jadi tiang garam, istri Lot lupa dia menoleh ke belakang. Hey, jadi tiang garam. Nah, kalau pas kata jadi tiang garam, maka adik-adik harus jadi patung, tidak boleh bergerak. Karena di ceritanya Lot itu adik-adik, istrinya Lot menoleh ke belakang sehingga dia jadi tiang garam. Sudah diingatin tidak boleh melihat ke belakang, tetapi dia malah melihat ke belakang. Akhirnya istri Lot lupa dan dia jadi
tiang garam jadi patung. Adik-adik tidak bisa bergerak. Oke, jadi kalau misalnya kita bernyanyi, nanti pas kalimat jadi tiang garam, adik-adik semuanya harus jadi patung, tidak boleh bergerak. Terus kalau misalnya dengar jadi tiang garam, harus jadi patung. Oke, yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri lagi. Kita mau bernyanyi lagu Lot dan Keluarganya. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah lihat istri Lot lupa yang menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam, jadi tiang garam. Oke, sekali lagi. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat belakang, istri Lot lupa yang menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam, jadi tiang garam, jadi tiang garam. Oke, gimana adik-adik? Jadi patung tidak tadi ya? Apakah adik-adik di rumah semuanya pas jadi tiang garam, semuanya jadi tiang garam, patung tidak bergerak? Oke. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, Miss Yoli mau kasih tahu nih, judul cerita kita pada pagi hari ini adalah tentang Lot dan keluarganya, juga seperti judul lagu yang barusan kita nyanyikan. Adik-adik penasaran bagaimana ceritanya? Yuk adik-adik semuanya duduk yang manis, dengerin cerita Miss Yerli. Oke, semuanya sudah duduk yang manis? Sudah, oke, semuanya sudah duduk yang manis. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Pada suatu hari, Abraham melihat ada 3 orang datang ke kemahnya. Dan Abraham tahu orang-orang ini bukanlah manusia biasa, melainkan malaikat Tuhan. Abraham pun menemui mereka. Malaikat itu berkata kepada Abraham, "Abraham, kami telah melihat bahwa di Sodom dan Gomora telah dipenuhi oleh orang-orang jahat. Oleh sebab itu, kami datang untuk memusnahkan kota itu." Mendengar hal itu, Abraham menjadi sedih karena Lot keponakannya beserta keluarganya ada di Sodom dan Gomora. Oleh sebab itu Bapak Abraham berkata, "Tuhan, di sana tentu ada orang baik. Bagaimanakah mungkin Engkau akan menghancurkan kota itu beserta orang baik di dalamnya? Jika ada 50 orang baik di dalamnya, akankah Engkau tetap menghancurkan kota itu? Jika ada 50 bahkan 20 orang baik di sana, maka aku tidak akan menghancurkan kota itu. Tuhan, tetapi bagaimana jika hanya ada 10 orang baik di sana? Apakah kota itu akan tetap Engkau hukum?" Tuhan tahu adik-adik bahwa Abraham sangat mengkhawatirkan keponakannya Lot yang tinggal di Sodom dan Gomora. Tuhan juga tahu bahwa Lot adalah satu-satunya orang baik di sana. Oleh sebab itu, 2 malaikat pun datang ke kota Sodom untuk menemui Lot. Dari kejauhan, Lot melihat 2 malaikat itu. Lot sadar bahwa 2 orang itu bukanlah manusia biasa. Oleh sebab itu Lot berkata, "Tuan, Tuan, singgahlah kemari dan menginaplah di rumahku. Besok pagi barulah Tuan boleh melanjutkan perjalanannya." 2 malaikat itu pun datang
lalu menginap di rumahnya Lot. Lot menyiapkan makanan roti tidak beragi untuk kedua malaikat itu, dan ketika mereka hendak beristirahat, tiba-tiba terdengar suara keributan di luar rumahnya Lot. Semua laki-laki dari kota itu datang dan mengepung rumah Lot dan berkata, "Siapa orang-orang yang datang ke rumahmu itu?" Lot keluar dan menjawab, "Mereka adalah tamu-tamuku." "Bawa orang itu keluar, mereka adalah orang asing." "Tidak, tuan-tuan, mereka hanya datang untuk menginap di rumahku saja." "Bawa mereka keluar, atau kami akan masuk dan membawa mereka." "Tolong jangan, tuan. Engkau tahu aku punya 2 orang putri. Bawa saja mereka dan perbuatlah apa yang menurutmu baik." Tetapi adik-adik, orang-orang banyak itu tidak mau mendengarkan Lot dan berusaha untuk masuk ke rumahnya Lot. Tapi kedua malaikat itu pun menarik Lot masuk ke rumah dan segera menutup pintu. Melihat hal itu, orang-orang di luar sana makin marah dan mereka bersiap-siap untuk mendobrak pintu rumahnya Lot. Tapi mereka tidak bisa menemukan di mana pintu rumahnya Lot. Karena adik-adik, malaikat itu membutakan mata mereka sehingga mereka cari-cari di mana pintu rumahnya Lot. Mereka tidak bisa menemukan pintu rumahnya sehingga akhirnya mereka pun pergi. Lot, kumpulkanlah semua anggota keluargamu, karena kami diutus untuk memusnahkan kota Sodom dan Gomora yang penuh dengan orang-orang jahat. Mendengar hal itu, Lot pun pergi. Dia menemui kedua bakal menantunya. Tetapi mereka tidak percaya akan apa yang dikatakan Lot. Bahkan mereka menertawakannya dan berkata, "Apa? Tuhan akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora? Hahaha, tidak mungkin." Lot pun kembali adik-adik, dan pagi-pagi benar malaikat itu berkata kepada Lot, Lot, ayo bergegaslah, keluarlah dari kota ini, sebab sebentar lagi kota ini akan dihancurkan. Tapi adik-adik, Lot masih ragu-ragu karena dia harus meninggalkan rumahnya dengan segala sesuatu yang mereka punya. Oleh sebab itu, malaikat berkata lagi, Lot, engkau adalah orang baik. Kami datang ke sini untuk menyelamatkan engkau dari tengah-tengah orang yang jahat yang akan dihukum oleh Tuhan. Kalian harus lari cepat-cepat dari kota ini, dan tidak ada satu orang pun yang boleh menoleh ke belakang. Kedua malaikat itu segera menarik tangan Lot, istrinya dan kedua putrinya untuk keluar dari Sodom. Ayo cepat lari, Tuhan akan segera memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Lot dan keluarganya lari cepat-cepat sekali adik-adik. Dan malaikat itu mengingatkan mereka kembali bahwa tidak ada satu orang pun di antara mereka yang boleh menoleh ke belakang. Ketika Lot dan keluarganya sedang berlari, tiba-tiba adik-adik, Tuhan menurunkan hujan belerang dan api ke kota itu. Kota Sodom dan Gomora dihujani dengan api dan belerang yang sangat panas, sehingga semua orang, manusia-manusianya, ternak-ternaknya, bahkan rumah-rumah yang di kota Sodom dan Gomora pun hancur semuanya. Lot dan keluarganya masih terus berlari, dan suara hujan belerang api itu terdengar, dan istri Lot ingin melihat apa yang terjadi sehingga ia menoleh ke belakang. Tapi tiba-tiba badannya menjadi kaku. Istri Lot berubah menjadi tiang garam karena istri Lot lupa akan perintah Tuhan bahwa tidak boleh seorang pun dari antara mereka yang boleh menoleh ke belakang. Melihat hal itu, Lot menjadi sedih dan terus berlari menuju kota tempat berlindung. Demikianlah adik-adik, Lot selamat dari kota Sodom dan Gomora. Oke, ceritanya selesai. Bagaimana adik-adik?
Sudah tahu tadi kenapa ceritanya, kenapa Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora dengan hujan api dan belerang? Sudah tahu tadi kenapa? Karena orang-orang di Sodom dan Gomora itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang penuh dengan kejahatan, adik-adik. Makanya Tuhan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Tapi tadi Tuhan ada menyelamatkan siapa? Lot dan keluarganya. Tadi Tuhan sudah pesankan adik-adik kepada Lot dan dua anaknya beserta istrinya, kasih tahu, jangan lihat ke belakang ya. Tapi istri Lot tadi apa? Lupa. Lalu dia menoleh ke belakang sehingga akhirnya dia jadi apa? Jadi tiang garam, benar, jadi patung adik-adik. Tiba-tiba istrinya Lot jadi tiang garam, tidak bisa bergerak, membatu seperti patung. Oke, dan adik-adik kira-kira apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi adik-adik, bahwa kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menghukum orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Tuhan pasti akan menghukum orang-orang yang jahat. Tetapi Tuhan juga pasti akan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya, seperti Lot dan keluarganya tadi. Oke adik-adik, sekian cerita Miss Yali minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.